maka Allah ingatkan. Coba pikirkan nih, ya, hanya sekadar sia-sia begitu saja. Allah ingatkan, alam yaku nutfatan min mani yumna. Bukankah sebelumnya Anda itu semua, ya, menjadi nutfah min maniin, setetes mani, yumna, yang ditumpahkan ke dalam rahim. Diingatkan bagaimana proses manusia, kejadian manusia. Yumna, mimmani yumna, dari setetes mani yang tidak ada harganya. Yataqazzaz bihi liinsan. Manusia jijik itu, ya, jijik. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan, memprosesnya di dalam rahim, yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian diingatkan, kan enggak diciptakan dengan sia-sia begitu dilepas aja, enggak. Harus bertanggung jawab. Berikutnya, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Tsumma, ya Allah, subhanallah. Nah, kita daburi ayat ini yang luar biasa. Ya. Tsumma, kemudian berikutnya yang sudah ditumpahkan setetes mani tersebut, Allah proses itu sedetail mungkin. Gimana sedetail mungkin? Kana 'alaqah. Dari mani tadi, setetes mani menjadi segumpal darah, 'alaqah. Enggak cukup sama itu situ, proses fa khalaqa fasawwa. Fa khalaqa fasawwa. Subhanallah. Allah menciptakannya, fasawwa, menyempurnakannya. Bukan daging saja, bukan segumpal darah saja. Kemudian daging dibungkus, ada tulang, kemudian dibungkus dengan daging dengan proses yang sedetail mungkin. Ayah sebul insan ayyutraka sudah, tidak mungkin. Allah akan ciptakan manusia begitu saja, setelah selesai, tidak. Maka diingatkan ini. Ini proses kejadian yang begitu detail, yang begitu sangat teliti. Lanjut ayatnya berikutnya. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, sempurnalah manusia. Allah ciptakan berpasangan, laki-laki perempuan, untuk berkelanjutan populasi daripada manusia tersebut. Diingatkan terakhir, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Diingatkan proses, kalau sedetail itu Allah bisa menciptakan, alaysa dzalik biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah kalau hanya sekedar menghidupkan saja gampang dah. Tadinya enggak ada, sekarang tinggal menghidupkan aja gampang. Bukankah Allah Azza wa Jal yang berbuat demikian tadi, prosesnya tadi, ya, biqadirin, berkuasa pula menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Sebenarnya, maka kita harus yakin. Pertama, ayat ini menandakan bahwa manusia harus bertanggung jawab. Tidak diciptakan hanya sia-sia. Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
biqadirin ala ayyuhyal mauta. Mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Sudah mati mampu. Kenapa? Karena Allah mampu untuk menciptakan dari setetes mani, kemudian ditumpahkan di rahim, kemudian dibentuk oleh Allah SWT berupa segumpal darah, dibentuk lagi, fasawwa. Kemudian disempurnakan. Endingnya adalah, simpulannya adalah, ada hidup setelah mati. Kita masuk kepada materi kita. Tidak tahu sampai di mana kemarin tuh. Tentang azab kemarin ya, azab kubur. Terus mayit mendengar tidak doa kita? Sudah? Binatang bisa mendengar belum? Mendoa. Nah, mayit mendengar doa kita sudah ya? Oh sampai sana, baik. Binatang mendengar azab kubur. Ya, kita ambil satu apa nama itu landasan yang tadi ya, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah yang sedemikian Allah menciptakan manusia mampu untuk menghidupkan yang mampu untuk bisa mendengar, bisa mengenai, mampu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kembali ya. Ini dah dulu. Ini kan kita nggak bisa mendengar orang yang diazab kubur. Pernah dengar? Pernah mendengar Bapak Ibu sekalian? Orang yang diazab kubur, ya Allah, ya nangis, sedih gitu. Pernah? Coba aja nanti besok, insya Allah besok, kira-kira nanti jam 1 malam ke kubur, dengerin satu-satu. Berani enggak? Baik, Baik, nggak bisa. Nanti ada hadisnya, bahwasanya Allah mentakdirkan manusia itu kenapa hikmahnya nggak bisa mendengarkan. Ya baik, nanti kita uraikan. Dalam salah satu hadis disisahkan bahwa suatu hari ada 2 nenek tua di bangsa Yahudi di kota Madinah masuk ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nenek nih, 2 nenek dari Yahudi. Saya berkata, sesungguhnya penghuni kubur disiksa di dalam kubur mereka. Tapi Aisyah radhiyallahu tidak mempercayainya, dan setelah itu Rasulullah percaya, dan setelah Rasulullah SAW setelah dia masuk pada rumah Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan apa yang dikatakan oleh 2 nenek tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, diceritakanlah ini nenek ini menceritakan bahwa ada siksa kubur, kemudian Rasulullah SAW Aisyah bertanya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, shadaqata innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'ul bahaim kulluha. Benar. Apa yang dikatakan 2 nenek itu benar. Dan siksa yang didapati oleh orang yang diazab kubur itu tasma'uhul bahaim, bisa didengar oleh semua hewan. Hewan baru bisa dengar, manusia nggak bisa dengar. Kemudian Rasulullah SWT
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal mauta", sungguhnya orang mati itu, la yu'adzabuna fi kuburihim, diazab di kuburnya, hatta innal baham la tasma'u aswatahum, sampai-sampai binatang, semua binatang, la tasma'u, lamu taukid, benar-benar mendengar jeritan, rintihan orang yang diazab tersebut. Zaid bin Thabit radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di sebuah kebun milik Bani Najjar, Rasulullah SAW berada kebun Bani Najjar dengan menaiki bagal. Bagal itu hewan hasil silang kuda dengan keledai, bagal. Kuda sama keledai nikah apa kawin? Dikawinkan, kemudian jadilah bagal sebagai hewan tunggangannya. Tiba-tiba bagal itu menjadi liar seperti orang ketakutan dan hampir Rasulullah terlempar. Jadi bagal itu hampir melempar karena rengas. Apa rengas? Apa namanya itu? Ketakutan. Ternyata di sekitarnya terdapat beberapa kuburan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mengetahui penghuni kubur ini? Siapa yang mengetahui? Seorang laki-laki berkata, ya, saya yang tahu. Rasul bertanya lagi, kapan mereka meninggal dunia? Mereka mati ketika masih musyrik. Jawabnya. Kemudian Rasul bersabda, langsung bersabda, inna hadhil ummah, sungguhnya umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tubtala fi kuburiha, mendapat cobaan, ujian di dalam kuburnya. Falaula alla tadafanu, kalau seandainya bukan karena kalian takut mengubur, tadafanu, mengubur satu sama lain, lada'autu Allah ayyusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u min. Kalaulah seandainya kamu ini karena takut, kalau mendengarkan itu akan takut menguburkan satu dia sama di antara kamu. Kalau enggak takut, maka sungguh aku doakan biar kamu mendengar apa yang aku dengar. Kira-kira kalau seandainya, ya, kan kita yang nguburkan, apa yang meninggal langsung ngubur sendiri? Ada enggak? Enggak ada. Tadafanu, saling menguburkan satu di antara kamu lain. Kalau seandainya rasa takut tidak ada, maka saya berdoa, mudah-mudahan Allah bisa mendengarkan, memperdengarkan apa yang aku dengar ini, apa yang dalam azab yang diderita oleh penghuni kubur tersebut. Jadi alasannya apa? Kalau manusia ataupun orang, hadis riwayat Muslim, kalau seandainya tidak karena khawatir Rasulullah SAW kita ini takut, jadi takut ngubur karena gara-gara bisa mendengarkan rintihannya, maka kalau nggak takut nih, karena nggak gara-gara nggak takut, maka Allah sudah berdoa agar Allah mendengarkan apa yang aku sudah dengar dari azab kubur. Sekalian sekalian, Imam Qurtubi rahimahullah berkata, sesungguhnya bagal tadi menjadi liar karena mendengar suara yang sedang disiksa. Mau ngetes, Bu? Bawa ada piaraannya di atas kubur, coba aja. Apa liar apa enggak aja.
Siapa mau nyoba? Bawa kambingnya sana. Ada rengas. Pokoknya gelagat yang apa namanya itu dalam hadis ini, gelagat yang tidak menyenangkan pada pada hewan tersebut. Wallahu a'lam. Itulah bahwasanya mayit apa itu? Siksa kubur itu didengar oleh siapa? Oleh binatang. Baik, Ustaz. Al-mayyit mendengar doa kita enggak? Mendengarkan doa kita? Baik, kalau gitu kita lihat aja. Orang yang sudah meninggal bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Meskipun sudah berada di dalam yang berbeda, yakni alam barzah. Mereka tetap bisa mendengar dengan jelas perkataan yang diucapkan oleh manusia di alam dunia. Kita ingin tidak hanya sekedar ngomongnya ada dalil, karena kita belum mencoba. Nah, makanya ada yang mengatakan, wih Ustadz pentes sekali masalah apa namanya itu. Kan ada yang mengatakan itu, Ustadz pinter kali berbicara tentang alam kubur, dia aja bersendiri belum merasakan. Ini bukan masalah ini, kalau kita bisa menyampaikan karena ada dasar dari wahyu dari Allah dan Rasulnya, kan begitu. Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in. Orang ulama tabi'in ini pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang yang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar kerabat-kerabatnya. Jika kabarnya baik, ia merasa senang dan gembira. Jika kabarnya buruk, ia akan cemberut dan sedih. Itu seorang tabi'in yang mengatakan. Tidak hanya bisa mendengar, orang yang sudah meninggal juga bisa mengetahui proses pemandian jenazahnya. Hingga jasadnya masuk ke liang lahat. Prosesnya tahu, ada, cuma tidak bisa ngomong. Hanya kan kita ketika melakukan tajhiyuz janaiz, itu mengurus jenazah itu kan memandikan pelan-pelan ya dia. Jangan balas dendam nanti ini dah dia. Ini dulu nih jahat kali sama aku. Kemudian mohon maaf dari duburnya dimasukkan selang. Apa namanya itu dimasukkan air sekeras-kerasnya di apa namanya itu? Di apa namanya itu? Bahasa Barat Pak, enggak bahasa Indonesia apa? Cuk-cuk. Ma'udzubillah min dzalik. Jadi melihat sampai di yang lain. Nabi Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernah menyinggung tentang hal ini. Innal mayyit ya'rifu man yaghsiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yudallihi fi juhratihi. Sungguhnya mayit itu mengetahui orang yang memandikannya, membawanya, mengkafaninya, menurunkannya ke liang kubur. Kita nggak tahu, tapi dia tahu. Allah Maha Kuasa. Makanya kan alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Itu harus kita tahu. Ini masalah gaib ini. Ya, masalah tentang alam gaib. Jadi ini jelas bahwa orang yang meninggal bisa mendengar dan mengetahui kondisi orang yang masih hidup. Untuk itu umat muslim dianjurkan mengucapkan salam kan kepada para ahli kubur ketika melewati pemakaman kan begitu. Kan salam kita nih. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lakumul afiyah wal maghfirah wal afiyah al afiyah wal maghfirah. Itu ya. Jadi anjuran mengucapkan salam saat melewati makam adalah saran langsung dari Rasulullah SAW. Jadi kan pada satu hari Abu Razin seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang meninggal, jadi
Jika aku mau berjalan lewat kuburan orang meninggal, apakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Salam keselamatan teruntuk kalian, wa ahlul kubur. Minal muslimin wal muslimat, antum lana salafun. Ini lain lagi ya. Baik, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'. Perlu ketahui ente duluan nih kan, insya Allah anak menyusul gitu maksudnya. Benar? Ente salaf itu kan duluan, orang yang terdahulu. Ente duluan aja, insya Allah anak nyusul. Tabak itu mengikuti. Wah ini kalian adalah pendahulu bagi kami. Dan kami pengikut kalian, insya Allah anak nyusul gitu loh. Berani ngomong gitu? Wa inna insya Allah bikum lahikun. Semuanya kami insya Allah akan menyusul kalian. Itu. Jadi semuanya akan pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadiah orang yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal dunia adalah doa. Dan memintakan ampun kepada Allah. Istighfar. Itu yang diharapkan. Mayit itu seperti al-ghariqul mughawwath. Al-ghariq al-mughawwath. Mayit itu, orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Yang mengap-mengap itu minta bantuan, pertolongan. Apa yang ditunggu? Yaitu doa dari qaribin, dari orang terdekat. Anaknya, suaminya atau istrinya. Kemudian siapa lagi? Sadiq, teman-temannya. Itu yang ditunggu. Apabila salah satu saja, dia dapatkan salah satu saja, maka dia mendapatkan satu kenikmatan yang tiada taranya. Jadi apa? Hadiah orang masih hidup adalah kepada orang yang telah meninggal adalah doa dan istighfar lahum. Mintakan ampun kepadanya. Nah ini dia. Makanya ini kan, ini dia. Ini sudah hafal ini, sampai di sini rasanya. Nah sampai di sini, cuman segini biasa. Allah maghfir lahu warhamu wa'afi wa'fan wakrim nuzulahu wasi' madakhalahu. Sampai sini kan? Biasanya sampai sini. Padahal ini luar biasa doa. Mestinya kalau memang bisa ini sempurnakan ini. Kenapa? Inilah rincian dari memang ini sudah mencakup. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang orang yang al-mulih fid doa, yang terus merincikan doanya. Merincikan doanya. Yaitu ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia. Kemudian ampunilah dia, wakrim nuzulahu, dan muliakanlah turunnya dia ini. Ya. Kemudian wasi' madkhalu, luaskanlah tempatnya, kuburannya. Nah ini waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Nah, cucilah dia. Mandikanlah dia dengan air salju embun. Ya. Wa naqqihi minal khataya. Dan sucikanlah dari kesalahannya. Ya. Minal khataya. Padahal di sini sudah Allah maghfir lahu sudah. Tapi di sini ya Allah Rasulullah SAW menuntunkan biar lebih detail lagi. Kama inaqas thawbal abyad minad danas. Minad danas. Jadi seperti kain putih ini. Baju putih yang bersih dari segala kotor. Jadi kain putih itu kalau sudah kena kotoran kan kelihatan sekali. Sekarang biar hilang sama sekali. Itu yang diminta. Ya. Wa abdilhu daran khairan min darihi, subhanallah.
Ya Allah, gantikanlah rumahnya di dunia khairan min darihi, lebih baik dari dunianya, rumahnya di dunia. Maksudnya gimana? Dia punya rumah besar, ada kolam renangnya, ada lagi apa? Pakai AC, pakai apa? Tempat tidur yang menyesuaikan lekuk tubuh. Oh, begitu bangun seger, bahkan tidak bisa bangun-bangun karena enakan. Maksudnya apa? Ya Allah, gantikanlah tempat tinggalnya, rumahnya itu khairan min darihi, lebih baik dari rumahnya di dunia ini. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarganya lebih baik dari keluarganya yang di dunia. Kalau gitu kan ganti keluarganya nih. Pendamping yang lebih baik lagi. Subhanahu. Jadi kalau istrinya sudah apa namanya sabar, kemudian apa namanya itu berkhidmah sedemikian rupa, lebih baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berikanlah, anugerahkanlah itu. Wa zaujan khairan min zauji. Pasangan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Wa adkhil jannah wa aidhu min adzabil qabr. Dan masukkanlah ke surga wa aidhu min adzabil qabr, dan hindarilah dari azab kubur au min azabin nar, atau azab dari api neraka. Subhanallah. Kalau biasanya subhanahu wa ta'ala, kalau memang nggak bisa bahasa Arabnya, ingatkan aja lah Indonesianya dah. Ya, ketika berdoa, ya, berdoa. Di rinciannya ini. Itu jadi mayit bisa mendengar doanya. Kenapa? Buktinya ada salam, assalamualaikum. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Habis ya? Sudah selesai? Apa yang belum ini? Saya lupa juga. Datang menemui sudah? Sudah. Orang yang terpilih dari azab ujian dan siksa kubur sebelum? Kenapa? Hah? Apa? Sifatnya sudah. Sifatnya kan yang menjepit itu. Tapi tetap dia merasa jepitan, tapi kemudian dilonggarkan. Kemudian gelap, sifat-sifatnya. Terpelihara dari azab kubur sudah? Siapa orang yang dipelihara dari azab kubur? Nah, bahaskan SWT. Baik. Ini dia. Sebagian kaum muslimin yang melakukan amal-amal besar atau yang tertimpa musibah besar akan terjaga dari fitnah atau ujian azab kubur. Ini amalan. Ada timpa musibah. Musibah yang bagaimana? Yang bisa menjaga dari azab kubur. Pertama, orang yang mati syahid. Tidak ada tanpa. Tidak ada azab kubur. An-Nasai rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya, sunan Nasai, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid, qala kafa bibarikatis suyuf ala ra'sihi fitnatan. Jadi, ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kuburnya? Kenapa diuji kecuali ini? Kenapa kecualinya? Apa pengecualiannya? Yaitu yang mati syahid. Beliau menjawab, cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya. Kan rasa takut nih. Orang yang berperang kan dulu ketika pakai pedang itu kilatan pedang, rasa takut, sakit. Kilatan saja sudah serem. Cukup itu saja yang didapatkan di dunia. Setelah itu enggak. Mati syahid. Yang kedua, seorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Di jalan Allah, jadi gugur di jalan Allah. Jadi bertugas ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ada amalihi. Jadi tiap orang yang meninggal akan
amalnya ditutup. Ya. Kecuali orang yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan dia akan aman dari fitnah kubur. Maksudnya di orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah yang menjaga perbatasan salah satunya. Dan umumnya orang yang yang berjaga-jaga di jalan Allah, waspada di jalan apapun bentuk. Dan dia akan terus mendapat amal jariah yang terus berkesinambungan dan dia terjaga dari azab kubur. Hadis Tirmidzi. Ketiga, seorang yang meninggal hari Jumat, dan ini hadisnya lemah tapi apa sebabnya sekarang ya? Kenapa hari Jumat itu meninggalnya tandanya baik? Ma min muslimin yamut yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Setiap muslim meninggal dunia pada hari Jumat maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Hadis Ahmad dan Tirmidzi. Kenapa? Apa sebabnya? Pasukan Sunnah Ta'ala. Karena kalau hari Jumat atau malam Jumat, otomatis dia disolatkan orang banyak. Siapa saja yang meninggal kemudian disolatkan arba'in 40 orang, maka tidaklah Allah kemudian yasfa'una lahu, yang 40 ini itu bermunajat, minta pertolongan untuk bisa diampuni si mayit tersebut. Dan 40 ini la yusyrikun Allah syai'ah, tidak mempersekutukan Allah. Syaratnya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa syuffi'alahu, maka Allah akan memberikan pertolongannya, doanya dikabulkan. Kira-kira kalau satu masjid ini, kalau sudah diampuni berarti kan tidak ada azab kubur kan? Itu maksudnya. Bukan berarti orang mati ke umur, orang murakbal terus mati malam Jumat, hari Jumat yang wizen benih. Enggak. Ya. Ya itu Pak sekalian subhanahu wa ta'ala. Tapi kesempatan untuk bisa diampuni atas doa siapa? Orang yang menyalatkan. Orang yang menyalatkan tersebut. Maka oleh sebab itu ini imbauan. Kalau dia meninggal wafat pagi Jumat, usahakan bisa disalatkan di hari salat Jumat. Biar banyak, janganlah nunggu-nunggu lah lagi. Oh nak panak nih konen teke. Kalau mana milih nih akan mendapatkan ampunan, terus apa nunggu anaknya biar datang dulu, biar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak biar bisa ciuman terakhir. Apa bisa hidup kalau dicium? Enggak. Kan sudah meninggal, wafat. Sioknya cepat dipercepat. Cepatkan bismillah kalau sudah siap kuburnya. Gali kubur berapa lama tuh? Sampai 1 jam? Hitunglah 2 jam. Kalau wafat jam 8, 9, 10. 10 sudah siap sana tuh. 10 sudah siap, kan masih jauh deh. Atau jam 9 sudah siap. Ustaz konen ngunting-ngunting. Bersiapkan apa namanya itu? Kafannya. Cukup 1 jam, 2 jam. Cukup. Kalau ada niat ingin menguburkan. Kenapa? Karena sunnah ta'ala. Karena itu kesempatan untuk mendapatkan doanya orang banyak. Karena sunnah ta'ala. Maka siogianya kalau ada orang mayit dipermaklumkanlah dulu. Ini teknisnya ya. Teknisnya saya kemarin agak agak bukan kecewa, disayangkan lah.
Mana kan meninggal ya di Nurul Amin disolatkan. Nurul Amin itu posisi mayitnya kan di bawah nih, di lantai 1. Yang sholat Jumat kan di lantai 2 sama lantai 3. Ya, dipakai itu. Akhirnya apa? Setelah sholat, mayitnya sudah dibawa ke depan itu. Di bawah. Yang di atas pulang dah. Ya, pulang. Hanya sebagian aja yang mensolatkan. Mestinya, sekalian sunat ta'ala sekali lagi, mestinya ya, itu tetap posisi imam di bawah. Makmum tetap ada yang di atas. Tapi mundur dia. Karena posisinya kan sama itu mihrabnya. Itu yang di atas sama di bawah sama. Kalau posisi mayitnya di saf pertama, berarti imamnya di saf kedua kan itu, makmumnya jam saf ketiga. Jadi yang di atas di saf ketiga lah dia makmumnya. Mundurkan makmumnya. Tetap dia imamnya di bawah. Dan dipermaklumkan mestinya. Mohon bapak-bapak mari kita raih orang yang menyalatkan mayit lahu qirat. 1 qirat. Wamal qirat ya Rasulullah? 1 qirat itu berapa tuh? Asgharuha mithla Uhud. Yang paling kecil 1 qirat itu sama seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu pahalanya orang yang menyalatkan. Maka dihimbau, bapak-bapak mari kita raih pahala 1 qirat untuk mensalatkan jenazah. Bapak-bapak saya minta keikhlasan, mari doakan si mayit ini. Semakin banyak yang mendoakan seperti tadi 40. Masa isinya 40 enggak ada yang enggak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala murni. Insya Allah dari 500 orang 40 aja lah. Ya. Enggak 40 yang memang ikhlas, kemudian yang biasa taat. Masa dari 500 enggak ada 40 yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disayangkan ketika makanya kalau ada mayit tolong diumumkan lah. Umumkan bahwa permakluman kan ada sebelum sholat Jumat itu kan aja. Mari Bapak sekalian ini ada mayit, insya Allah kita sholatkan setelah sholat Jumat. Mohon kesabarannya, mari kita sholatkan bersama-sama. Biar Bapak kita semua mendapat pahala yang dijanjikan Rasulullah SAW dan mayit mendapatkan apa yang dia idamkan, yaitu apa? Doanya, istighfarnya yang masih hidup. Masih sunat ta'ala. Jadi ini masalah hari Jumat nih. Hari Jumat, belum tentu. Kenapa? Ada peluang lebih besar dari untuk bisa terpelihara dari azab kubur. Maka jangan dah nunggu-nunggu. Sampai nanti badal asar, wadah. Rugi. Ya, rugi. Keempat, seorang yang meninggal karena sakit perut. Ada yang meninggal sakit perut langsung meninggal. Ini sekarang varian baru ini perut yang diserangnya. Nah, perut. Asam lambung. Kalau asam lambungnya naik, sesak dan napasnya ada. Kalau sesak napasnya, alamat dah. Alamatnya apa? Langsung. Nah, ini sakit perut. Tapi jangan, udah dah makan apa, sambal banyak indah biar sakit perut. Kan mood nah sakit dah. Pas kalau sana enggak. Jadi 4 seorang yang meninggal karena sakit perut. Abdullah bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surat wa Khalid bin Urfah." Saya bacakan artinya aja lah biar cepat. Aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Sar dan Khalid bin Uraf. Dan mereka menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur. Yang satu menjawab engkau benar. Hadis Nasai dan Tirmidzi. Pasal Subhanahu wa taala itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peluang lah ya. Nah, kan semua kan tahtal masyiah. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sajalah yang menentukan itu diazab atau kan. Tapi ada peluang untuk bisa bebas dari azab kubur. Saya kira ada yang tanyakan, silakan. Baik, Bapak-bapak, mungkin ada yang ingin tanyakan? Ya, Ibu-ibu. Oh iya, Itu ada silakan. satu. Jangan nanya pangsing kosong. Udah, Memang benar bertanya, jangan diniatkan gitu. malu Ustaz, ibu-ibu ini mau tanya padahal ada saat bertanya tapi malu. Kalau saya demi hukum mau mengetahui hukum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau itu Ustaz, sakarat ya, orang sakarat itu kalau pas waktu sekarat tuh dituntun syahadat itu apakah bermanfaat Ustaz? Sekian, terima kasih. Coba lagi pertanyaan. Baik, Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu anjuran. Bukan bermanfaat atau tidak, tapi anjuran. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tidaklah kamu tuntun nih yang meninggal itu dengan la ilaha illallah. Mautakum itu yang mati. Maksudnya di sini memang ada yang mengatakan bahwa itu setelah mati dan ini sudah. Yang tepat adalah kita tuntun ini. Tuntun agar dia akhiru ahdi bila ilaha illallah. Siapa saja di dalam akhir dari ayatnya itu dengan syahadat la ilaha illallah dakhalul jannah, maka dia punya kunci. Ya, kunci untuk masuk surga. Itu kuncinya. Berarti kuncinya ini diberikan. Masukkan SWT. Jangan, makanya ketika mentalkin itu manfaat. Tapi jangan cepat-cepat. Pelan-pelan. Jangan dipaksa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bingunglah dia. Kenapa? Jangan pelan-pelan. Lihat dia, oh begitu. Kalau sudah, apa nama itu, bisa dia. Tidak mesti harus kedengaran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan dibangunin gitu jadi. La ilaha. Mungkin dia tidak mengucapkan, tapi dia dengan isyarat bisa saja. Karena nggak kuat dia mengucapkan. Ya. Yang jelas talqin, laqinu, lakin, talqin itu tuntun dia. Tuntun mayit itu ataupun orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu kunci. Siapa saja akhir hayatnya dengan la ilaha illallah jannah, dia akan mendapatkan kunci surga. La ilaha illallah. Maka Rasulullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu, jangan kamu wafat kecuali dalam berserah diri. Berserah diri kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu udah maksudnya. La ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah. Itu ya terjemah. Tapi yang intinya isi daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Bukan pengakuan saja. Jadi ada namanya la ilaha an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Ini nafyu menghilangkan. La ilaha illallah. La ma'bud. Jadi tidak ada yang disembah. Nafi, menafikan. Menjauhkan. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang patut ditunduk kepadanya. Illallah. Lalu itsbat. Setelah dinafikan semuanya baru itsbat. Itsbat itu menentukan. Menetapkan bahwa Allah sajalah yang disembah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Itu kaitannya dengan Fatihah. Tiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah kunci daripada, itu bukan hanya sekadar bermanfaat, tapi itu anjuran. Anjuran untuk kita yang hidup menuntun yang akan meninggal dunia. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Cukup? Ada lagi mungkin Bu-ibu? Oh ya, nggak ada. Sudah Cukup. Ustaz. Ya, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Bapak sekalian sebenarnya mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Habis dari ini materi ini kubur. Jadi apa kita lanjutkan sama setelah alam kubur? Ya, setelah alam kubur itu ya. Jadi apa cukup sampai sini? Nanti materi lainnya terserah nanti DKM yang menentukan ya. Coba dipikirkanlah nanti. Jadi, setelah alam kubur atau alam apa ataupun materi lain silakan. Jadi ditentukan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak sekalian subhanahu wa ta'ala, marilah kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis istighfar dan kafaratul astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم رضي الله عن الصحابة الرسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا للدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بالخير ويخر الناصرين برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Sekian halapan minkum. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.